Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza dan penyaluran bantuan untuk rakyat Palestina, sudah bersama kami pemirsa relawan kemanusiaan dari Mercy, yakni Fikri Rofiul Haq di jalur Gaza, serta ada juga reporter TV One Ikra Anggana di Kairo, Mesir. Kita akan ke Fikri terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana intensitas serangan Israel saat ini di jalur Gaza. Selamat pagi Mas Fikri. Iya, selamat malam waktu Gaza, Mas Rendra dan Mbak Indi. I- Dan memang sampai saat ini kondisi di jalur Gaza masih sangat mencekam, di mana juga saat ini di jalur Gaza Selatan ya sudah menjadi titik sasaran target Israel karena seperti pasukan militer Israel mengatakan bahwa pemimpin mereka mengatakan akan melanjutkan invasi, atau Netanyahu mengatakan akan melanjutkan invasi mereka ke ke Gaza bagian selatan, tepatnya di kota Rafah ataupun di Khan Yunis, dan saat ini sudah terjadi pemboman yang sangat masif di tempat kami berada pun, dan banyak korban yang berjatuhan sampai saat ini. Dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina tercatat 28.100 lebih warga yang syahid, di antara mereka 13.000 adalah anak-anak dan 8.200 adalah wanita. Dan juga terdapat 340 medis serta 124 wartawan yang ikut meninggal akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 67.700 lebih, dan didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Dan masih ada, sekali lagi, tidak bosan saya mengingatkan, masih ada 7.000 warga yang masih di bawah puing-puing runtuhan, yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim medis, sehingga sampai saat ini banyak warga yang masih di bawah runtuhan. Dan pihak Israel pun tidak mempedulikan apapun yang mereka bombardir, apapun yang mereka rusak, semuanya dirusak. Fasilitas umum, bahkan taman kanak-kanak pun yang ada di Al Zawaidah, dan di sana terdapat ratusan pengungsi di sana dibombardir, sehingga banyak korban dari anak-anak dan juga perempuan yang mengungsi di taman kanak-kanak yang ada di daerah Al Zawaidah. Dan juga terdapat seorang ibu dan anak yang ditembak mati di Sheikh Ridwan di Gaza City ya, yang mereka sedang berjalan untuk mencari makan, namun ditembak mati oleh sniper Israel, dan dan ibunya tewas, dan juga seorang anaknya alhamdulillah dalam keadaan selamat. Dan terjadi lagi apa namanya, yang sempat viral ya, yaitu seorang anak perempuan ya, gadis namanya berusia 6 tahun, yang sempat menelpon Bulan Sabit Palestina untuk meminta pertolongan dan dijemput oleh tim medis, dan terdapat 5 anggota keluarganya ya yang meminta dijemput oleh palang Bulan Sabit Palestina, dan akhirnya pada selama hilang 12 hari itu dan ditemukan mereka dalam keadaan meninggal, dan juga 2 anggota tim medis yang menjemput pun juga meninggal akibat serangan militer Israel. Dan sampai saat ini terdapat 1,4 juta warga yang ada di kota Rafah saja, yang ada di Gaza Selatan, yang mereka mengungsi di sana, dan saat ini mereka tidak tahu mencari tempat perlindungan yang ada di sana, karena sampai saat ini serangan masih sangat intens sekali yang ada di Gaza Selatan. Dan informasi lainnya, Brigadir Al-Qassam, mereka merilis bahwa ada 2 tahanan yang meninggal akibat bom Israel, dan juga 8 warga Israel yang ditahan oleh pihak Hamas itu juga mengalami luka-luka akibat pemboman yang sangat intens yang di Gaza, sehingga saat ini tahanan Israel yang ditahan oleh pihak pejuang Palestina ini kemungkinan adalah 100, masih terdapat 100. Dan saat ini Israel tidak mempedulikan bahwa mereka terus membombardir sangat random sekali ke seluruh jalur Gaza. Dan tercatat hasil dari perang darat, pihak Israel juga mereka menjarah semua toko-toko emas dan juga perhiasan serta uang, dan diperkirakan mereka menjarah 200 juta shekel ataupun nis, ataupun senilai 55 juta dolar. Dan sampai saat ini pengepungan terhadap rumah sakit Al-Amal yang ada di Gaza Selatan maupun rumah sakit Nasir juga masih terus terjadi, dan penembakan-penembakan jitu masih terus dilakukan. Banyak warga yang ada di sekitar itu ditembak mati oleh sniper Israel, sehingga banyak warga yang tidak bisa
bebas bergerak atau tim medis yang bergerak bisa menggapai korban luka-luka, dan memang sampai saat ini kondisinya sangat benar-benar sangat mencekam, di mana serangan Israel masih belum bisa dihentikan. Baik, Fikri, kita ketahui saat ini ada beberapa bantuan dari Indonesia yang bersiap untuk masuk ke wilayah Gaza dari Mesir. Dan sebenarnya saat ini bagaimana kondisi di perbatasan, dan untuk bantuan sendiri sudah berapa banyak yang masuk? Ya, untuk bantuan sendiri memang masih sampai saat ini masih sangat sulit ya, karena memang perbatasan yang ada di Karim Abu Salim ini masih apa namanya, dibatasi oleh pihak militer Israel, maupun di perbatasan Rafah antara Mesir dan juga perbatasan Mesir dan juga Palestina. Sehingga sampai saat ini memerlukan izin yang sangat sulit, dan juga pihak militer Israel selalu mereka menyulitkan bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza, dan terdapat juga warga Israel sendiri yang mereka memblokade jalan bantuan-bantuan itu yang ada di perbatasan Karim Abu Salim, sehingga bantuan-bantuan itu sulit sekali masuk ke jalur Gaza. Namun sepengetahuan saya kurang lebih hampir setiap harinya 100 truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza, namun ini sangat tidak bisa memenuhi pasokan makanan ataupun pasokan medis ya, yang paling utama juga untuk di jalur Gaza, sehingga saat ini terjadi harga ini sangat melambung tinggi. Seperti misalnya contoh daging sapi yang harganya 160.000 saat ini sudah mencapai 500.000, dan masih banyak lagi apa namanya, bahan-bahan makanan, obat-obat, bahan-bahan makanan yang sangat melambung tinggi akibat krisisnya bahan pangan tersebut, sehingga warga Gaza sulit untuk mencari makan, baik mereka mencari bantuan-bantuan yang memang jumlahnya hanya sedikit, maupun mereka untuk membeli pun sangat tidak mampu, karena harga saat ini sudah mahal dan mereka tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki uang. Dan sampai saat ini memang apa namanya, pasokan makanan, obat-obatan, air bersih atau tempat tinggal masih sulit didapatkan oleh warga Palestina, yang ada 2 juta warga yang mengungsi, yang mengungsi ke tempat mereka anggap aman. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasinya. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu juga kami mendapatkan informasi bahwa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina ke jalur Gaza ini masih tertahan di Mesir. Nah, untuk mengetahui hal itu kita akan menanyakan langsung kepada reporter TV One Ikra Anggana di Mesir. Selamat pagi Ikra. Ya, selamat pagi Indi, Rendra dan juga pemirsa. Memang ketika kami melihat langsung situasi di lapangan, ini bantuan kemanusiaan berupa makanan, pangan ini meliputi beras, gandum, dan berbagai bahan pokok dapur lainnya seperti garam, ini cukup tertahan di perbatasan antara Mesir dan juga Gaza. Memang perizinan ini yang menjadi permasalahan, bahwa truk tronton yang kami lihat ini, terdapat ribuan truk tronton ini masih tertahan di jalur gerbang menuju Rafah. Untuk saat ini pemerintah dan juga Palang Merah Indonesia terus berupaya untuk mendorong bagaimana bantuan tersebut bisa masuk ke dalam garis Rafah. Begitu hari ini pemerintah dan PMI bergerak cepat, berkoordinasi, bertemu dengan CEO dari ataupun direktur dari Bulan Sabit Merah Mesir. Ini tadi Dokter Ramzi, yang kedua belah pihak ini berusaha untuk mencari solusi bagaimana bantuan yang begitu banyak, khususnya dari masyarakat Indonesia yang begitu banyak ini, agar bisa dapat masuk khususnya di dalam wilayah Gaza Palestina. Dan beberapa kesepakatan seperti memang kesulitan untuk memasukkan peralatan memasak ke dalam jalur Gaza ini juga cukup dialami. Jadi tadi sempat ada sebuah solusi bahwa bahan makanan ini dimasak di perbatasan Rafah di sekitar kota El Arish yang jaraknya hanya 1 jam. Ini kemudian dibawa dan dibungkus untuk masuk ke dalam wilayah Gaza Palestina. Memang ketika kami ke sana ini cukup, akses ini sangat sulit. Perjalanan yang seharusnya ditempuh selama 10 jam, yang seharusnya ditempuh selama 2 jam, ini harus ditempuh selama 10 jam. Mengapa demikian? Karena untuk menempuh Rafah ini ada 12 pos polisi penjagaan yang dijaga sangat ketat. Kami ketika masuk pos tersebut itu dicek surat-surat seperti paspor, dan juga dilihat dokumen resmi dari pemerintah setempat apakah memang mendapatkan izin atau tidak. Dan
ketika dicek, ini juga terdapat masalah di mana sinyal yang begitu sulit di daerah perbatasan, akses kami untuk sampai ke Rafah ini cukup terhambat. Begitu pula proses pengiriman bantuan yang setiap harinya ini, seperti yang tadi disampaikan Saudara Fikri, terdapat 100 truk. Namun ya di kota El Arish sendiri kami melihat masih banyak ribuan truk yang mengantri, dan jam operasional sendiri ini otoritas Israel, ini informasinya hanya membuka akses gerbang ini pada hari Minggu sampai dengan hari Kamis, dan ada hari liburnya, Rendra dan juga Indi, di hari Jumat dan hari Sabtu. Ini artinya bantuan ini sempat sangat terhambat, dan kami juga sempat melihat di warehouse Bulan Sabit Merah Mesir ini terdapat berbagai macam rejected items yang sangat tidak logis, karena seperti bahan-bahan untuk sanitasi air, seperti bahan oksigen, dan tenda saja tidak bisa masuk dengan alasan hal tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan bagi tentara Zionis Israel. Jadi berbagai macam bahan metal ataupun kayu yang tidak sesuai standar ini tidak dapat masuk ke wilayah Gaza Palestina. Kami masih terus mengupdate informasi lebih lanjut di sini mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana, informasi langsung dari Kairo Mesir, dan juga ada Fikri dari jalur Gaza. Selamat bertugas kembali teman-teman.